Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 7 Februari 2025 tertulis pada kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Tentu tidak asing lagi kita mendengar istilah hoax, yaitu informasi palsu, berita bohong, dan fakta yang dipelintir atau direkayasa. Anehnya, orang-orang cenderung menyebarkannya tanpa pikir panjang akan akibatnya. Sebenarnya hoax sudah ada sejak dahulu. Sama tuanya dengan manusia pertama yang pernah ada. Dalam kitab Kejadian 3, ular memanipulasi Hawa dengan serangkaian hoax. Dari pernyataan yang iblis katakan kepada Hawa, iblis mempelintir firman Tuhan sehingga menyesatkan Hawa dan akhirnya jatuh ke dalam dosa dalam lingkaran panjang saling menyalahkan. Untuk itulah pada firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari. Integritas yang benar, sebab Allah sendiri sangat menginginkan umatnya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Umat harus memiliki integritas dalam hidup kesehariannya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dan menjadi saksi yang tidak benar. Firman Tuhan ini menekankan dua hal yang utama, yaitu larangan menyebarkan kabar bohong dan larangan menjadi saksi yang tidak jujur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, menyebarkan kabar bohong dapat merusak reputasi seseorang dan menciptakan ketidakadilan. Pada masyarakat sekitar kita, seringkali terdapat berita atau informasi yang tidak akurat, yang tidak jelas. Karena itu, kita dilarang menyebarkan informasi bila belum jelas sebagaimana hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Kebenaran adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kepercayaan di antara sesama. Selanjutnya, firman Tuhan ini melarang kita membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak jujur. Artinya, kita umatnya harus menunjukkan betapa seriusnya tanggung jawab kita dalam memberikan kesaksian, yaitu menjadi saksi yang benar, yang akurat, jujur, dan adil, tanpa memihak atau terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Kesaksian yang tidak jujur tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mencemari integritas diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, mari kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang menjunjung tinggi kebenaran, berani berbicara dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik, yang benar, agar kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Kita pun berdiam karena lebih baik diam jika kita tidak mengetahui benar tidaknya dan keseluruhan sebuah informasi atau beritanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu selalu dan selamanya. Engkaulah Tuhan yang adil dan benar, yang menginginkan kami umat-Mu untuk supaya berintegritas
yang berbeda dengan dunia ini, sehingga Engkau menyatakan, janganlah kami menyebarkan kabar bohong, janganlah kami membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Tolong mampukan kami melakukannya, sebab hidup kami ini lemah. Kuasailah hidup kami, kendalikan agar dapat seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, aktivitas pekerjaan maupun pelayanan akan kami lanjutkan untuk sepanjang hari ini, dan kami berserah kepadamu saja. Tuhanlah yang menyertai kami dan berkatilah. Untuk jemaat-Mu yang masih dalam perawatan karena sakit, tolong Tuhan berkati obat dan pengobatannya, dan sembuhkanlah. Yang bersoal, yang bermasalah, yang galau, tolong Tuhan lawat, beri kekuatan dan solusi yang terbaik agar mereka merasakan kasih dan damai-Mu. Yang berduka, Tuhan beri penghiburan yang sejati. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan tambahkan semangat baru, berilah kecerdasan, hikmat dan pengetahuan. Yang bekerja, Tuhan tambahkan sukacitanya. Yang berulang tahun, agar semakin banyak bersyukur kepadamu saja. Kasihani kami Tuhan, kami percayakan hidup ini kepadamu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.